Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Anda para pecinta koi dari Sabang sampai dengan Merauke? Ketemu lagi di Koi Channel Indonesia. Oke, kita ketemu lagi di channelnya Ikan Koi Indonesia, Koi Channel Indonesia tentunya. Bagaimana kabar Anda para pecinta koi? Kabar Anda juga para pemilik ikan hias lainnya. Halo, selamat siang. Apa kabar? Mudah-mudahan kabar baik, baik selamanya. Nah, ini saya baru saja membersihkan kolam ikan di sekitar pekarangan rumah saya. Oke, airnya tampak agak jernih ya, agak jernih dibanding hari-hari kemarin karena kondisi air yang baru dan bersih begitu. Dan mungkin setelah 2 atau 3 jam kemudian ini airnya akan bertambah jernih sampai ke hitam-hitaman. Nah, biasanya kan gitu kan. Tapi hari ini kita tidak akan berbicara tentang air, bagaimana menjaga kualitas air di kolam, tapi kita akan berbicara tentang nih salah satu penghuni di kolam ikan koi. Nah, apakah ini? Hey. Nah, mungkin sudah ada yang tahu dari teman-teman semuanya, para pencinta koi. Ini adalah ikan apa? Yang tahu ngacung dulu, angkat dulu tangannya. Yang tahu, yang belum tahu nanti kita buka bareng-bareng. Nah, ini adalah ikan kapiat albino, salah satu jenis ikan hias yang selalu menghiasi kolam ikan koi atau kolam para pecinta ikan koi. Lah, kenapa ikan ini ada di kolam koi? Buat apa? No, yang ada yang lari-lari gitu kan? No, lari-lari tuh. Nah, ini adalah ikan kapiat albino. Kenapa banyak orang memelihara ikan kapiat albino di kolam, terutama di kolam koi? Nah, kita cari tahu. Kita lihat kondisi ikannya. Ini adalah jenis kapiat albino yang banyak orang katakan. Tapi ini relatif sudah besar ya. Relatif sudah besar, usianya sekitar hampir 2 tahun nih, segede gini nih. Hampir 2 tahun, usia 2 tahun nih. Nah, ini gedenya segede ini. Nah, apa guna atau fungsi dari ikan kapiat albino ini? Saya sendiri memelihara sekitar 6 ekor ikan kapiat, 6 atau 7 ekor ikan kapiat di kolam ini. Nah, konon bahwa kenapa ikan kapiat albino ini ada di kolam koi? Fungsinya apa? Nah, fungsinya apa? Oke, kita lepasin dulu ya. Kita lepasin dulu, kasihan. Kasihan. Het, sok keluar. Ayo sayang keluar. Nah, dia udah keluar. Oke. Warnanya cukup cantik ya. Ini juga ada. Nah, ini ternyata ada lagi. Kita bahasnya nanti ya. Oke. Ikan kapiat albino ini banyak orang yang mengatakan bahwa ikan kapiat albino ini adalah salah satu dari atau bekerja sebagai office boy ya, sebagai pembersih kolam. Office boy atau pembersih di kolam koi. Jadi dia adalah jenis ikan yang memakan lumut. Oke, yang memakan lumut yang tumbuh di kolam koi. Dan ini termasuk salah satu ikan yang sangat lahap memakan apapun. Termasuk biasa membersihkan kotoran ikan koi. Nah, biasanya kan ikan koi selalu setelah makan suka buang kotoran kan ya, buang kotoran. Nah, fungsi dia saking rakusnya,
sampai si kotoran-kotoran ikan koi pun ikut dimakan atau menjadi buruannya, menjadi mangsa untuk dia mengisi perutnya. Nah, si ini tidak bisa diam, terus berlari-lari ke sana kemari untuk memburu apa yang bisa dia makan yang ada di dalam kolam ini. Nah, itu adalah tipikal dari si kapiat albino dan kapiat hitam. Kalau saya melihara juga kapiat hitam ada. Kapiat hitam mana? Biasanya agak sulit kelihatannya ya, kapiat hitam ini. Nah, selain itu ikan kapiat juga sengaja ditempatkan di kolam koi, yaitu untuk membunuh atau memangsa kutu-kutu yang biasa mengganggu kesehatan ikan koi. Nah, jadi si kutu yang baik yang berbentuk masih telur atau yang menempel di dinding kolam, atau sekalipun yang ada di badan atau di tubuh ikan koi, maka akan disantap, akan diberangus, akan dihabisi oleh si ikan kapiat. Jadi si ikan kapiat ini banyak sekali fungsinya ketika kita simpan di kolam atau kita satukan dengan ikan koi kita di kolam. Nah, itu adalah fungsi kenapa banyak orang yang memelihara ikan kapiat di kolam ikan koi. Pertama, sekali lagi, satu tadi sebagai pembersih kolam. Jadi apapun kotoran yang ada di kolam, maka akan dimangsa, maka akan dibersihkan. Akan dibersihkan oleh si ikan kapiat tadi, yaitu dengan cara dimakan ya. Dengan cara dimakan. Terus jika ada kotoran ikan koi, ya biasanya ikan koi setelah makan suka membuang kotoran, gitu ya, ikan koi. Itu biasanya juga dilahap atau dimakan oleh mereka. Jadi selama ikan koi lari ke sana kemari dan mengeluarkan kotoran, maka akan dikejar dan dikejar oleh si ikan kapiat tersebut. Nah, selain itu, ikan kapiat juga biasa istilahnya apa ya, membasmi kuman atau kutu-kutu yang menempel di dinding kolam maupun yang menempel di badan ikan koi. Jadi, nah si ikan tadi tentunya sangat bermanfaat sekali ketika kita pelihara di kolam ikan koi. Penasaran ingin mencobanya? Silahkan. Nah, saya setelah dulu saya 2 tahun lalu, kenapa saya mencoba untuk menanam atau menyimpan ikan kapiat di kolam, karena setelah banyak baca-baca artikel bahwa ikan kapiat bermanfaat bagi kelangsungan hidup ikan koi dan pemeliharaan air di kolam ikan koi ya. Nah, itu tadi manfaatnya. Jadi sedikitnya ada 3 fungsi bagi si ikan kapiat ketika berada di kolam ikan koi ya. Jadi tidak sia-sia ketika si ikan kapiat kita ikut pelihara. Selain warna dan bentuknya yang cantik karena termasuk ikan hias, nah ternyata punya fungsi lain atau manfaat lain, terutama yaitu untuk membasmi kutu-kutu yang menempel di dinding kolam maupun di badan ikan koi. Karena ketika tidak dibersihkan, maka kutu tersebut akan semakin bertambah banyak dan membahayakan kesehatan ikan koi kita ya. Dengan kutu biasanya juga bisa menimbulkan kematian bagi ikan koi. Jadi untuk itu, kenapa tidak kalau mencoba untuk menanam atau menyimpan ikan kapiat di dalam kolam koi kesayangan Anda. Begitu teman-teman para pecinta koi. Nah, lalu apa yang ada di wadah yang ini? Ternyata ada ikan juga. Kita coba angkat ke atas dikit ya. Sorry nih. Kita angkat dikit. Nah, ini warnanya hitam sama merah. Ada putihnya. Nah, ini juga salah satu ikan hias yang kita pelihara di kolam ikan koi. Namanya kalau masyarakat biasa menyebutnya adalah masyarakat umum menyebutnya adalah ikan Sumatera. Nah, bentuknya seperti ini. Aduh, ini ikan cantik nih, cantik banget. Ini namanya ikan Sumatera. Nah, kita
turunin. Ah, namanya ikan Sumatera. Ikan Sumatera juga mempunyai fungsi yang sama, tidak jauh berbeda. Dan konon karena setelah baca-baca juga di artikel bahwa ikan Sumatera itu adalah salah satu ikan yang menjaga kelangsungan hidup dan juga merawat air di kolam koi. Jadi istilah simbiosis mutualisme barangkali ya. Kejauhan ngomongnya ya. Nah, jadi si ikan Sumatera tadi atau tiger fish, nah itu dia biasanya mengejar ikan-ikan koi yang di tubuhnya menempel kutu-kutu. Meskipun posisinya kecil, posisinya tidak sebesar ikan kapia tadi, tapi mempunyai fungsi yang sama. Selain melahap atau memangsa kutu yang ada di tubuh koi, juga menyisir setiap dinding kolam koi yang disinyalir terdapat kutu atau telur kutu yang ada di kolam koi Anda. Jadi itu adalah 2 dari sekian banyak jenis ikan yang bisa menjaga kelangsungan hidup ikan koi kita di dalam kolam. Jadi kalau tadi ikan kapiat, yang barusan adalah ikan tiger fish. Ikan tiger fish, ikan Sumatera, gimana? Oke, itu dia. Kalau yang belum mencoba silahkan untuk mencoba, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan akan sedikit bermanfaat ya, sedikit bermanfaat sehingga menambah wawasan Anda dan bagaimana tata cara merawat ikan koi di kolam ikan atau di kolam hias Anda. Karena tidak selamanya ketika kita membasmi salah satu penyakit atau salah satunya adalah kutu yang bisa menjadi penyebab pemicu penyakit di kolam koi Anda, bisa juga dilakukan dengan sistem simbiosis mutualismenya itu ya. Oke, saling memanfaatkan, saling membutuhkan. Begitu ya. Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan berdasar pada pengalaman yang saya lakukan bisa bermanfaat bagi Anda semuanya para pecinta ikan koi dari Sabang sampai dengan Merauke. Halo, apa kabar yang di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan? Apa kabar juga Anda yang di Sulawesi, di Papua, di Nusa Tenggara Barat dan Timur? Halo, apa kabar Anda juga yang berada di Bali? Selamat beraktivitas untuk semua yang beraktivitas. Selamat beristirahat untuk Anda yang tengah beristirahat. Salam hangat. Salam satu jiwa. Salam satu jiwa. Salam satu hobi. Salam satu hobi ya. Tetap manteng, tetap mangkal di Koi Channel Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.